Selamat petang, Bro Ensis. Kita masih di Kopi Penceling ya. Penceling. Kira-kira berapa kilometer dari itu ya, dari ujung tol Soreang ya? Ujung tol Soreang sekitar 17 ya, 17 kilo, 17 orang dia. Hadir bersama kita saudara Zulfikar Rahim. Saiful, ayah Saifulnya. Itu pakai Saiful loh, tuh. Saiful ya. Beliau saat ini masih dinas di Pendi Majalaya. Kantor cabang pembantu Soreang. Jadi kalau Anda misalnya mau ke Kawah Putih, ujung jalannya itu yang masuk ke jalan biasa itu di Soreang tuh pasti ada BNI Soreang. Ya. Oke. Kita sekarang bincang-bincang nih dengan baker senior yang biasanya binter teh naon sih ini? Hajet ya. Hajet 200. Ya. Penggemar Hajet 200 ya. Saudara Saiful. Bro, sip. Gimana sih sekarang jalan-jalan di Kabupaten Bandung nih khususnya nih? Kabupaten Bandung kalau jalan makin macet. Jadi perjalanan ya memang lebih efektif kalau pakai motor ya, lebih enak pakai motor. Hari-harinya ya. Hari-hari lebih mobile lah, lebih enak kalau kita pakai motor karena kalau pakai mobil ya kita kendalanya memang macet sih. Jadi motor adalah udah kendaraan paling baik lah untuk. Terus kalau perkembangan bikers di chapter Majalaya gimana nih? Nah, kalau chapter Majalaya masih ada ya. Masih ada. Cuman ya. Gregetnya kurang nih, Kenapa? Karena Covid mungkin kemarin. Ya, awal mulanya mungkin memang karena Covid itu ya. Awal mulanya karena Covid. Pembatasan juga, jadi nggak bisa kemana-mana. Otomatis nggak boleh resmi ya. Otomatis ruang riung juga berkurang, Be. Jadi nggak bisa lah itu model kopdar gitu ya. Nah, itu kan sudah ini. Nah, ini nih sekarang nih saya juga lagi dorong juga nih teman-teman yang di 46 Bisi Majalaya. Udah lama nih kita tidurnya nih. Selilating ngagolerna peureumna karena udah divaksin jadi ngantuk. Nah. Mudah-mudahan nih setelah sekarang new normal, kondisinya juga sekarang udah lebih baik. Ya, mudah-mudahan kita bisa bisa berkegiatan lagi lah. Menambah spirit kita ya. Nah, betul. Yang terbaru kemana aja nih, Bro? Keliling-kelilingnya? Terakhir paling kita Ranca Buaya. Laut Selatan ya. Laut Selatan. Paling ke situ, kita belum jauh ya, Pangandaran terus itu Ranca Buaya. Itu Soreang Ranca Buaya berapa kilo kira-kira? Soreang Ranca Buaya itu sekitar kalau jarak sih sekitar 40 kiloan. 40 kiloan ya. 40 kiloan. PP 80 kilo. Kalau ditambah sampai Pangandaran? Kalau Soreang Pangandaran ya, kalau Bandung Pangandaran aja udah 200 lebih kan itu. Kalau jalan gede. Ini kalau ngomong lewat pantai. Kalau lewat pantai agak lumayan juga nih. Perjalanannya juga seru juga tuh. Tantangannya juga cukup. Ya? Saya ingat dulu zaman Babe, tapi nggak nyampe Pangandaran ya. Dulu kita Santolo ya. Zaman Babe motornya pakai Magic Gear itu yang sampai patah-patah. Tapi sekarang jamin nggak, Be? Karena soalnya jalan udah mulus. Sekarang dari jalur selatan itu semuanya udah rapi banget. Malah nggak terlalu ramai sebenarnya. Betul. Kemarin tantangan bagus ya. Ya, kemarin saya coba dari Pangandaran pulang lewat jalur selatan, nyisir pantai keluar Santolo. Itu jalannya udah hot mix, Be. Itu udah kalau untuk naik motor itu udah lari berapaan pun ya. Udah enak gitu, bisa antal godeg lah, Be. Iya. Udah seru. Oke. Udah seru. Itu trek yang paling bagus kemana aja ya kalau misalnya daerah-daerah selatan ini, Jawa Selatan ini di Jawa Barat nih? Kalau selatan sih ya memang yang paling trek favorit sih memang Pangandaran, Be. Pangandaran. Ya? Sekarang kan ada dibuka tuh jalur Pangandaran itu Pantai Madasari itu, Be. Itu boleh dicoba. Pantai Madasari itu jalurnya jalur selatan, Be. Jalur selatan itu kalau kita lewat Parigi. Memang masuknya daerah Parigi. Itu pantainya masih bersih, terus Cijulang. Ya, Cijulang. Lewat. Sambil nyanyi Darso itu loh. Cijulang ya. Saya lihat Madasari itu kayak Sawarna, Be. Kayak Sawarna. Jadi memang Sukabumi. Belum banyak terjamah oleh wisatawan.
tempatnya juga representatif. Kalau misalnya kita bikin biker camp itu kayaknya udah enak banget itu di situ ya. Referensi juga nih. Masih perawan lah, masih udah dijamah tapi belum masih perawan gitu. Ya ranah beranak ya. Terus itu yang kalau yang ini yang menantang tuh dari mana sekarang? Biasanya menantang untuk on road ya, bukan untuk off road ya. Kalau menantang sih kalau jalur selatan boleh dicoba itu lewat ke Cidaun be. Oh, karena Cidaun lewat Ciwidey. Iya, lewat Ciwidey. Jayanti. Jadi kalau di situ jalurnya nggak mulus-mulus banget, enggak. Jadi memang treknya ada, jalannya nggak terlalu lebar, tikungannya juga banyak tikungan tajam, tanjakannya juga banyak tanjakan yang lumayan, turunannya juga. Jadi variatif jalannya. Nah, itu bisa uji skill di situ. Itu kalau untuk ini enak banget itu, untuk enak. Jadi pemandangan kita dapat, terus adrenalin kita juga bisa naik gitulah. Iya. Itu naik. Katanya batas Bandung Cianjurnya yang rusaknya di mana tuh? Atau memang sekarang sudah bagus jalurnya? Terakhir kemarin saya jalan bagus be, hanya mungkin di daerah Bantara Cap bagus masih. Bagus, hanya kemarin pas pulang saya lewat Ranca Buaya. Nah, Ranca Buaya ini yang di Talegong, yang Talegong itu longsor. Nah, jadi jalur dari Ranca Buaya itu pakai jalur Ranca Buaya yang jalan yang lama. Oke. Nah, jalan yang lama yang memang sudah udah lama nggak dilalui kendaraan, jadi lumayan licin dan rusak. Oh, licin dan rusak. Licin dan rusak. Aspalnya bagus. Rusak, Pak. Oh, karena rusak. Tanah merah. Udah mulai banyak yang copot. Jalur air. Makanya sekarang dibelokin ke situ. Nah, saya dengar sih kalau untuk motor Talegong udah bisa dibuka, tapi masih longsor. Ya, itu untuk teman-teman khususnya di West Java ya, itu bisa dijadiin referensi lah ya. Referensi untuk trek kita ya, untuk jalan-jalan. Ya, untuk menikmati suasana sebetulnya. Suasana laut juga ya. Pinggir pantai, kita nyusur pantai. Susur pantai. Oke, bro, ini kan kemarin kan COVID itu sempat rame ya. Kita agak jadi gagap juga ya, kita nggak ada kegiatan, nggak apa, ada yang kegiatan terus nyolong gitu ya. Nah, tentu kan di sini banyak juga teman-teman yang jenuh, yang lupa touring segala macam gitu ya. Nah, sekarang prospeknya di chapter Majalaya aja khususnya itu gimana nih? Kayaknya sih kedepannya bakal rame juga nih. Rame juga nih, karena apalagi memang pemimpin cabangnya senang. Ya, kebetulan pemimpin cabang juga anak motor juga gitu kan. Ya, kayaknya sih bakal kalau digerakkan sedikit aja, ada yang nyuntik sedikit aja pasti udah ngabret nih be. Soalnya memang yang pertama kita udah lama nih. Iya. Rasa kangennya udah tinggi nih. Terus juga tingkat kejenuhan juga, rutinitas kantor ini udah lumayan jenuh banget gitu, Jadi terlalu banyak dikasih makan sama BNI. Betul. Jadi berat badan. Berat badan nambah. Jadi ya memang colok dikit kayaknya udah langsung ngegas nih be, udah langsung ngegas karena memang udah lama kita. Oke. Udah lama. Terus kira-kira kalau lihat generasi milenial ini ya, hobi terhadap motor gimana menurut? Milenial ya. Gimana, kan ada pasti di cabang-cabang ada kan? Kalau saya pengalaman gini nih be, saya di Majalaya ini sebelum ada Biker 46 saya udah naik motor nih, udah ngeramein Majalaya. Sebelum ada Biker yang 46 itu belum ada. Dulu sebelum ini saya udah punya grup sendiri di Majalaya. Namanya Kontoleros dulu. Namanya Kontoleros. Nah, itu memang beda kalau saya bandingkan dengan sekarang. Kalau dulu kan tidak semua skill naik motor tuh sama. Ya hukum alam lah itu mah. Ya, tidak sama walaupun misalnya usianya muda. Kalau dulu kita tuh abring-abringan aja be. Mau berapa motor pun kita yang berangkat. Paling senang. Kita sama, nyampainya sama, berhenti satu berhenti semua. Kalau yang sekarang angkatan milenial ini ada grup lari nih be. Ada grup lari ada nih. Ada aktualisasi. Jadi kadang mereka ada yang sukanya yang memang ngabret gitu. Kadang mereka lupa juga gitu bahwa teman-teman yang di belakang itu tidak semua skillnya rata gitu skillnya rata. Kadang-kadang ada kekhawatiran juga nih. Menikmatinya kalau dia maju, bukan menikmati perjalanan. Betul, dan ada kekhawatiran gini, si orang yang memang skillnya nggak terlalu bagus gitu yang jadi minder. Yang mending kalau cuman minder be, dia memaksa. Memaksakan dia maju motor, tidak menyesuaikan diri dengan kemampuannya dia. Terus akhirnya takutnya crash gitu kan. Itu yang jadi kekhawatiran. Itu aja sih. Kalau milenial sekarang kan cenderungnya memang
dia ingin menonjolkan diri ya, gitu, menonjol aktualisasi diri jiwa muda ya gitu. Nah, cuman kadang lupa diri gitu ya, kadang lupa bahwa kita berangkat ini berkelompok gitu, bukan sendiri-sendiri. Nah itu Bob. Ya mungkin kalau saya sih berharap agar safety riding tetap jadi nomor betul. Terus setidak-tidaknya kita punya manajemen perjalanan. Betul. Setidak-tidaknya kita mampu menjaga teamwork dalam perjalanan. Dan kalau lebih dari 10 lah, antara 8 sampai 10 diatur ya, siapa road captain, siapa sweeper, siapa yang diatur lah gitu ya, sehingga benar-benar perjalanan itu bisa kita nikmatin. Betul. Berangkat 10 ya pulang 10 ya. Tanpa kekurangan. Betul. Terus ada saran nggak mengenai ini sekarang nih? Kira-kira saran ya kayaknya sih karena memang kita udah terlalu lama tidur nih. Jujur saya kangen sama teman-teman ini ngumpul bareng di satu tempat, kita lepaskan posisi jabatan kita gitu kan, kita kumpul di sini sebagai saudara. Itu yang saya rindukan itu di situ aja. Mudah-mudahan kebersamaan itu kebersamaannya. Sekarang nih pasca COVID ini, kalau di daerah sini yang paling enak kemana nih? Daerah sini ya? Ya pokoknya di daerah Bandung Selatan. Daerah Bandung Selatan sih. Garut, Cianjur lah gitu. Kayaknya kalau saya sih lebih representatif Kamojang, Be. Kamojang mah deket atuh. Deket ya. Ke arah dari Majalaya ke Garut tinggal motong aja jadi Kamojang. Iya, betul. Saya sih kepengennya Pangandaran, Be. Oh, ke Pangandaran, Be. Lewat jalur biasa. Lewat jalur selatan. Pangandaran lewat jalur selatan itu udah kita di perjalanan juga bisa menikmati suasana alamnya. Perjalanannya juga kita bisa dinikmati. Terus di sana juga kita nggak terlantar, Be. Pangandaran itu kan sekarang udah dibuka jadi udah dibuka. Terus tapi tempatnya udah dibuka. Sudah ini sudah normal nih. Udah normal. Oh, berarti penginapan udah buka. Sudah normal semua, semua. Okay. Makan enak di sana kan banyak pilihan. Yang penting bawa duit. Ya, makan enak nggak bawa duit, yang makan. Ya cukupnya gitu ya. Iya nggak? Ya, betul. Terus kalau bisa kemana, muternya kemana nih? Muter ya yang tadi ya, kalau kita lewat jalur selatan berarti wajib dikunjungi itu Madasari itu kayaknya itu jadi poin wajib yang harus kita coba untuk dieksplorasi lah, biar tahu lah. Karena kan secara teritori ini si Pangandaran ini sekarang sudah berkembang nih, Be, jadi kabupaten kan. Oh, Kabupaten Pangandaran. Kalau Ciamis ya dulu. Ciamis dulu. Sekarang kan Pak Kabupaten Pangandaran. Jadi mereka sudah mempersiapkan diri bahwa Pangandaran itu adalah potensi wisata yang itu andalannya itu di situ. Dan perikanan. Betul. Makanya pengembangannya daerah Pangandaran itu sekarang sudah jauh lebih bagus. Jauh lebih bagus. Banyak spot-spot yang bisa lebih bagus dari tahun 1900. Wah, itu jauh. Oh iya. Jauh. Oke. Ada saran-saran nggak? Balik lagi nih saran-saran nih ini nih buat teman-teman nih. Ya. Gimana caranya memajukan organisasi khususnya di West Java gitu? Gimana teman-teman supaya semangat gitu? Ya tetap solid aja, Be. Tetap solid aja lah. Tetap solid aja bahwa kita berangkat memang dari sebuah perusahaan, dari perusahaan gitu kita berangkat jadi saudara. Ya mudah-mudahan berjalan tetap seperti itu gitu. Karena jadi di belakang kita ada nama perusahaan. Betul, gitu ya. Karena di belakang kita juga bawa nama perusahaan. Jadi jangan sampai setelah lepas dari perusahaan misalnya terus jadi ada sebuah kecemburuan sosial atau apa gitu kan. Nah ini kayaknya nggak bagus juga nih, Be. Oh gitu ya. Nggak bagus juga nih. Ya mudah-mudahan tetap solid lah, Tetap solid. Oke. Itu tadi Majalaya. Ini tahu nggak perkembangan teman-teman di region West Java ini? Saya belum begitu mengikuti ya. Saya juga nih agak COVID betul, sih. Betul karena kemarin ini jadi saya juga nggak terlalu ngikutin juga nih, Be. Terus juga karena memang frekuensi pekerjaan juga sekarang mulai tinggi, loadnya udah juga mulai luar biasa. Jadi memang udah nggak terlalu memperhatikan dengan lingkungan yang agak jauh gitu, Be. Tapi kalau yang sebenarnya chapter jauh ya. Jauh, Be, jauh.
jauh. Tapi kalau saya lihat sih teman-teman secara pribadi individu kayaknya masih ya, jalan. Aja ya. Masih ya, kompak. Masih kompak. Ya. Masih kompak. Ya, organisasi ini juga bisa dijadikan wahana untuk kita menjadi teamwork yang bagus. Betul. Ya. Terus ada saran-saran nggak untuk 46 bisnis secara total lah, misalnya Pengpus atau region atau apa, silakan. Ya kita nih udah lama nih ada event nasional lah kali-kali nih. Saya justru punya ide nih, saya sempat ngobrol sama temen yang di sini sama Bina juga, Bro Bina, saya pernah kenapa kita nggak coba bikin yang agak keluar gitu. Jangan kita hanya internal saja nih. Kita coba misalnya biker camp, BUMN biker camp misalnya gitu. Gitu. Saya pengen seperti itu gitu kan, kayaknya ini sesuatu yang belum ada nih Be. Kayaknya bagus, kemarin kita udah rencana gitu ya, untuk rencana gitu kan biker camp. Tapi BUMN gitu. BUMN gitu ya. Kita jangan hanya kita aja, 46 BC aja. Kita coba deh. Kayaknya saya coba menginisiasi, tapi ya sekarang kan kemampuan saya agak terbatas. Maksudnya tuh campnya itu paguyuban di paguyuban 46 gitu kan, segala macam ya, gitu ya. Bisa. Kita satuin, kita adain camp gitu. Ya, gitu ya. Kan. Ya mudah-mudahan terlaksana. Tapi yang jelas kayaknya sih kegiatan 46 BC yang terbaru mungkin Palembang kali ya. Palembang. Karena kemarin Palembang yang batal itu ya. Mudah-mudahan bisa cepat terlaksana. Ya mudah-mudahan ikut juga. Amin. Ya. Amin. Oke, terima kasih. Siap. Terima kasih. Mudah-mudahan ini akan menjadi pengetahuan bagi kita semua ya. Amin. Oke, selamat ketemu lagi. Forensis, jangan lupa subscribe, like, and comment. Like and comment. Comment and share. Ya siap. Aku mah ya. Betul. Oke, salam integritas.